Kita kumpulkan untuk diinformasikan ke dalam lapas karena gini, mau sehebat apapun mereka gitu, sekreatif apapun mereka, tetap produk yang mereka buat itu tidak mungkin bisa langsung dijual tanpa adanya informasi dari luar. Oke, everybody, welcome to Makanja Podcast. Halo, Bi. Halo, Sa. Apa kabar? Baik. Kamu jadi kaku sih. Iya. Ini, kamu lihat. Ya, Kreda Wala. Ini satu karya loh, Bi. Iya, karya. Kreda Wala. Dawala. Ada logo Pertamina. Saya cerita deh, Kreda Wala ini apa? Jadi sebenarnya Kreda Wala ini berawalnya itu dari 2019. Sebelumnya itu juga kami ini terpisah kondisinya karena di sini kan ada kerjasama antara Pertamina, Fokus dan Lapas. Fokus. Jadi tiga badan ini tidak tergabung pertama. Jadi Fokus dengan Lapas dengan Pertamina itu mereka punya masing-masing program. Oh, gitu. Ini paling menarik nih. Aku dari kemarin nih mantau kamu nih, Bi. Mantauin dari jauh dari IG. Ya. Ini ada Kreda Wala. Baru aku lihat kamu ada posting ini karya-karya yang kayak gini-gini nih. Ini coba. Ini Pertamina, Fokus, X, Lapas, Balikpapan. Lalu ya macam-macam ya. Ada itu apa? Lukisan-lukisan. Ya. Gitu. Baru aku dengar itu yang buat siapa sih? Itu yang buat narapidana, Mas. Jadi kembali ke Kreda Wala, sebenarnya Kreda Wala ini gabungan dari tiga badan yang punya idealisme masing-masing. Terus itu akhirnya ketemu di benang merah bahwa Lapas itu juga narapidana itu juga punya kesempatan kedua untuk kembali ke masyarakat kayak gitu. Nah akhirnya sebelum adanya Kreda Wala ini kita ketemu tiga badan ini untuk ngegabungkan konsep kita. Kemudian akhirnya tercetuslah Kreda Wala ini dari tiga penggagas. Gitu. Itu kamu ngebina teman-teman narapidana Lapas? Iya, dibantu dengan teman-teman yang lain juga. Itu dibina apanya? Jadi kemampuannya, skillnya. Jadi untuk buat craft gini. Iya, tapi kan hasil senian gini. Tapi kita juga kerjasama sama Lapas yang memang ngeriset langsung di lapangan. Mereka kebutuhannya apa? Tenaga SDM-nya mampu atau enggak, berapa banyak SDM-nya gitu. Kemudian juga dibantu dengan pihak Pertamina dari Mas Joko. Itu juga ikut membantu ngeriset juga kebutuhan dari narapidana, kebutuhan dari kita, dari kacamata Pertamina. Jadi kemudian adanya pelatihan-pelatihan itu dikombin. Coba ininya aja deh. Apa teknisnya? Yang saya penasaran itu teknis ininya nih. Ini saya sambil lihat karyanya. Ini dijual, Bi? Itu dijual. Bagus loh. Jadi kayak emboss gitu ya. Gitu. Ini anak-anak Lapas yang buat? Iya. Kamu nggak takut ngelajarin anak-anak Lapas nanti? Ya kalau misalnya masalah kalau masalah takut atau enggaknya ngobrol sama Mas Joko yang pertama kali Asri itu pertama kali Mas ya dari pertama kali melatih karena Asri itu salah satu napi yang mengerjakan ini. Asri itu nama seniman yang membuat ini cowok. Oh, dia lagi di dalam sekarang menjalani masa tahanannya. Iya, berapa tahun gitu ya? Iya. Di sana. Ya. Terus kalau itu Abi sama teman-teman itu ngebina mereka. Tapi sebelum aku masuk ke sana, sebenarnya aku sudah tinggal memoles sebenarnya dengan teman-teman Lapas. Nah, yang pertama kali menemukan Asri dan dapat bimbingan itu dari Mas Joko sebenarnya. Nah, kalau kamu tahu Asri itu gimana karakternya, lebih ke Mas Joko kamu tanyanya. Iya. Ini Mas Joko. Oh iya Mas. Saya nggak sama Mas. Iya. Saya lama kenal sama Abi Mas. Cuman lama nggak komunikasi selama COVID. Sama-sama sibuk Mas. Iya. Sibuk meratapi nasi.
Mas Joko, aku tuh secara teknikal ya, kalau membayangkan ya, itu motif Mas Joko, motifnya Abi itu membina teman-teman lapas itu, aku penasaran itu apa, gitu nah. Kok bisa kepikiran kok sudah anak lapas aja lah yang tak bina gitu. Abis itu mereka tak kasih skill, tak kasih ilmu gitu. Kenapa enggak teman-teman yang lain gitu ya kan? Kenapa mesti lapas gitu ya kan? Nah, lalu kalau saya pribadi sih nggak ada kepikiran di situ, ngapain gue ke situ kan? Gue mikirin, dekat-dekat aja saya bina gitu kan, bisa dijadiin satu karya dan memperkaryakan karyanya lagi gitu. Nah itu gimana tuh motifnya deh? Iya, jadi kita berpikirnya mau membantu ini Mas ya, karena di orang-orang di lapas itu kan karena setelah masuk lapas dia keluar tidak diterima masyarakat, kemudian dia melakukan tindak kriminal lagi, akhirnya menjadi residivis. Dan itu kasus residivis banyak loh, banyak banget, tidak hanya di Balikpapan tapi di luar juga seperti itu. Nah, harapannya dengan concern pada mereka untuk membina keterampilannya dan bisa menjadi sumber pendapatan, itu tidak menjadikan mereka kembali lagi ke lapas. Nah, menarik juga ketemu Mas Abi, cerita ketemu Mas Abi. Gimana? Jadi kami itu juga melihat Mas Abi itu ketemunya di Fokus ya, forum Fokus, ya kan Abi kan forumnya Fokus nih. Betul, dia punya pameran. Nah, kami mendorong lapas dengan produk-produk awalnya itu untuk ikut pameran di tempatnya Mas Abi di Fokus. Mendorong lapas untuk ikut menampilkan produk awal itu yang dia bikin di acaranya Fokus. Tapi itu kan masih sederhana ya produknya. Nah, terus kamu terima Bi? Diterima luar biasa. Nggak takut kamu? Kalau di dalamnya itu ada apa ditaruh gitu kan? Enggak lah. Gitu. Positif aja. Dan menariknya saat itu aku bikin surat ke pihak lapas untuk minta izin apinya dikeluarkan 2 untuk. Jadi nggak cuma sekedar karyanya, nggak cuma sekedar orangnya juga. Iya. Bisa lah. Bisa tapi itu dikawal sama beberapa sipir gitu itu kan. Dan itu borok kan ya? Di mall ya? Di dalam mall. Di mall. Tapi sialnya lagi itu si pengunjung nggak ada yang tahu kalau misalnya di mall itu ada narapidana sebenarnya. Gitu. Dan naik panggung pula gitu, bikin kelas ngajar-ngajarin gitu. Dikerubungin masyarakat gitu, padahal dia nggak tahu kalau misalnya kayak ada narapidana yang dia kerubungin itu. Kamu nggak takut tanggung jawabnya tiba-tiba tuh itu namanya ini ya masih menjalani hukuman ya bisa aja kan dia tiba-tiba kabur lagi lari lah lompat sini ada laut tuh celup gitu kan. Kamu nggak takut gitu? Ya awalnya sih takut ya sebenarnya, cuma karena tim dari lapas sendiri juga menurunkan teman-teman pihak pengamanannya gitu, karena di satu sisi tujuan untuk teman-teman narapidana juga keluar pengen nunjukin bahwa dia itu memang mau berubah, ya akhirnya dengan pengamanan yang ketat juga aman akhirnya gitu. Oh gitu. Ya, jadi sudah ada mekanismenya juga Mas. Kalau lapas mengeluarkan warga binaan, itu pengamanannya harus tetap ketat gitu. Oh ya, jadi gini kali ya. Ini ada di kepala saya sih. Di kepala aku sih. Mungkin teman-teman yang dikaryakan ini adalah teman-teman yang difilter atau diakurasi kali ya. Iya. Memang ada. Ya, ada ahlinya lah ya. Betul. Di sana ya yang akurasi. Oh ini yang bisa bina kerja. Iya. Oh ini belum bisa nih, gua kurung dulu. Betul, gitu ya. Iya gitu ya. Bocorannya biasanya minimal 50% dia menjalani hukuman, kemudian ditawarkan untuk ikut kegiatan keterampilan. Keluh kesahnya apa? Ya keluh kesahnya ya sama seperti yang di luar, cuma mungkin di sana lebih kompleks ya. Misalnya contoh nih, kayak 50% dari masa tahanannya dia, terus ditawarin, ya sama seperti kita di luar, mau kerja nggak? Ada yang masih betah nganggur Mas di rumah, masih ada aktivitas gitu. Nah di sana juga sama gitu. Ada yang memilih untuk ikut, ada juga yang enggak. Ada yang cuma sekedar ikut-ikutan aja untuk waktu luang gitu. Oh gitu. Nah sialnya lagi kalau misalnya kita ngajarin di dalam. Contoh kita ngajarin dia untuk bikin packaging gitu, bikin garis pakai penggaris. Nah kalau di luar tuh mungkin masih enak ya, mereka megang penggaris, dia tinggal ngegaris. Kalau di sana itu kita harus betul-betul ngamatin, karena yang ada juga narapidana yang megang pulpen atau pensil gitu gemeteran gitu.
Ya kan ada yang pegang pulpen, pegang pensil, gemetaran gitu, tremor, nggak ngapa-ngapain aja dia tremor gitu. Karena dia punya kasus mungkin ini narkotika atau apa ya, gitu yang mungkin memang cukup berat dia gunainnya kemarin kan, cukup banyak mungkin kan, jadi akhirnya ke bodinya sendiri. Iya gitu. Ya kayak gitu jadi akhirnya. Nah, daya tangkapnya juga lemah kan kalau orang-orang pengguna kayak gitu tuh kan. Jadi memang harus sabar gitu. Ini hebat temanku. Kamu mau ngajarin anak-anak lapas? Sini ada ngaji. Ini katanya sekarang sudah kebangun ya itunya. Apa? Art galerinya. Entar. Enggak ada yang utuh ya? Gedung yang itu nggak ada deh kayaknya, video di atas. Itu para napinya tuh. Mana ini? Itu yang di atasnya. Di atas. Ya itu. Iya. Itu napi-napinya waktu pelatihan. Ini mereka. Nah, Mas Asri itu yang paling pojok sebelah kiri. Kiri ya. Itu Mas Asri. Itu seniman yang bikin karya-karya ini. Oh gitu. Jadi memang dilatih untuk membuat karya ini Bi ya. Iya. Bi, kamu buat ruang art gallery itu berjuangnya itu kalau aku ya kayaknya susah ya Bro. Ya alhamdulillah sih sebenarnya ada pihak dari Pertamina ya karena ini program CSA-nya Pertamina. Cuma kembali lagi di sini pihak lapas atau Pertamina itu juga butuh tim luar untuk meriset lebih detail gitu. Contohnya kayak siapa orang yang ahli di bidangnya untuk memaksimalkan orang-orang kreatif yang ada di dalam lapas. Terus kembali lagi dari pihak Pertamina juga butuh juga ketika punya program CSR siapa yang mau memaksimalkan program itu gitu. Nah untungnya di lapas sendiri itu ada dari program CSR Pertamina yang mau ngedukung untuk pembangunan itu. Cuma alasannya apa itu yang kami perjuangkan bersama. Alhamdulillahnya dari 3 badan ini terlepas dari bendera mereka masing-masing, mereka punya jiwa sosial yang lumayan tinggi gitu. Jadi terlepas dari jam kerja kita masih suka nongkrong untuk ngebahas kayak apa kemajuan tentang program ini gitu. Menariknya di situ sebenarnya. Ada progres. Ada progres. Terus kamu nggak ngerasa rugi? Ya. Kamu mondar mandir ke situ ngurus itu. Coba ya bayangin ya, dia ngurusin itu art gallery gitu, ngurusin SDM-nya gitu. Kamu ngerasa rugi nggak sih? Iya. Kamu ngerasa ya sebenarnya kan kalau misalnya hukuman bayaran Tuhan itu kan nggak bisa ada di hitungan kita ya saya. Maksudnya kalau misalnya contohnya kayak gini ini kan aksi sosial yang memang nggak semua orang melihatnya bahwa ini ada cuannya, tapi kalau dari kacamataku, seberapa besar aku mengeluarkan tenaga untuk mereka, aku yakin balasan dari Tuhan itu bukan dari sini aja. Ini handmade ya, Bi? Handmade. Nggak ada pakai mesin sama sekali ya? Nggak pakai mesin karena kan dia kecil kan, jadi memang harus pakai yang manual. Cutter. Gergaji triplek. Wih, hebat. Ya coba lihat. Jadi fokus nggak nih? Nih ya. Ini menurun. Wih. Nih. Ini handmade loh, teman-teman. Jadi luar biasa nih. Kalau suatu karya seni yang handmade itu butuh konsentrasi yang tinggi, mesti dari hati gitu loh. Kalau enggak pasti jelek. Baru ini nggak bisa salah lagi. Iya benar. Ya, salah sedikit, patah terus. patah ganti, gitu kan? Cukup patah sedikit aja nih, bayar. Harga kisaran berapa? Ya 200 ribuan ke atas. 200 ribuan, worth it lah 200 ribuan kayak gini. Tapi yang kayak gini itu nanti ada dibikin versi limitednya, ada yang di stok banyak karena kan jadi oleh-oleh kan. Oh, nah, jadi kalau custom beda lagi. Siap, ada yang beli sudah? Sudah ada. Siapa, Bi? Dari mana Mas Joko kemarin Mas Joko? Dari Pertamina jelas ya kita pesen. Oh ya,
siluet wajah, kemudian terakhir yang terbesar tuh dari Bupati. ukuran segini ya kayaknya. Belakang nih. Iya. Dari siapa? Bupati Berau. Oh, Bupati Berau. Iya. Wih, luar biasa. Berau Ketarakan lah. Iya. kalau nggak salah. Itu laku di range harga berapa? Sekitar 1,5-an. Iya. 1,5. Iya. Wih, itu kalau di kita lumayan tinggi range-nya karya seni seperti itu. Iya. Gitu. Nah, terus harapannya banyak kan ini ya. Nah, Sebelum harapannya mau nanya triggernya dulu nih. Nah, gitu triggernya apakah ini akan diimprovisasi menjadi sebuah pemberdayaan teman-teman lapas yang lebih jauh lagi, atau sampai di sini saja? Apa mau dilihat dulu ini peminatnya di Balikpapan ternyata secara ekonomi mentok apa berkembang baru punya ide baru atau gimana nih? ya jadi sebenarnya itu gini, dari pihak Pertamina pun sama lapas mereka membuka peluang buat teman-teman UMKM juga boleh ikut bergabung di art gallery tadi gitu. Sorry, teman-teman UMKM yang ada di Kota Balikpapan yang punya pasar, yang sudah punya karya tapi belum punya toko, itu boleh menitipkan produknya di sana. Itu sama siapa tuh hubunginnya? Tinggal langsung ke sana, nanti ada admin di sana. Ada PIC-nya di sana. Jadi bagi teman-teman UMKM yang punya produk, nanti dia kurator sama PIC yang di sana ya. Kalau ini selama dia punya masa ya, sudah punya konsumen dan memang ikonik gitu. Iya. Lalu. Nah, terus mereka boleh dititip di sana. Nah, informasi-informasi tentang berbagai macam produk, perkembangan minat itu yang juga kita kumpulkan untuk diinformasikan ke dalam lapas. Karena gini, mau sehebat apapun mereka gitu, sekreatif apapun mereka, tetap produk yang mereka buat itu tidak mungkin bisa langsung dijual tanpa adanya informasi dari luar. Contoh nih misalnya kayak di luar lagi musim yang modern minimalis gitu, tapi mereka masih aja tetap ngangkatnya yang budaya-budaya, yang pakem betul gitu kan. Masih susah nih nemuin pasar yang besar ya, lawan arus. Nah, akhirnya kita coba ngasih informasi itu keluar ke dalam gitu. Jadi kayak kita kasih gambaran, coba deh buat ini, kita pajang laku ya kayak gitu. Jadi informasi-informasi itu gitu. Nggak pengen collab sama teman-teman ini, kan teman-teman pemerintahan itu kan pasti juga ada program gitu. Nggak pengen ngecoba gitu, karyanya dititip di pameran virtual atau ya banyak ya ruang-ruang pemerintahan itu yang ada space-nya untuk nitip karya gitu. Ya, kami rasa nanti kita bakal menuju ke sana juga ya. Bakal menuju ke sana. Bakal menuju ke sana. Jadi kita kan memang menguatkan akar dulu kan, maksudnya dari sistem tuh, operasional. Lumayan loh itu Bi. Jadi kalau misalnya nitip produk di sana itu ya kita titip eder gitu loh. Iya. Gitu. Kan kita nggak rugi juga sebenarnya. Cuman kita kan mantau-mantau aja. Mantau produk kita masih aman, garing jatuh gitu, nggak rusak gitu kan. Quality control aja gitu loh. Ke sana gitu. Kan kita juga bisa negosiasi juga, Pak, jangan taruh di etalase belakang, Pak. Tahun depan lah, Pak. Iya. Gitu, ya kan? Dan itu bisa dikreasikan, Bi. Tergantung TikToknya aja sih di sana gitu kan, sama teman-teman di Screen Dakok, sama teman-teman di Sporapar kalau ada peluang di sana gitu. Saya rasa ini proses yang sangat panjang banget. Memang dilihat karya seninya gini aja gitu. Itu sampai buat kopi. Memang bayangin nggak anak-anak lapas buat kopi kayak gini. Iya. Nih, ini yang paling ini menyentuh sekali nih. Support kami warga lapas. Pengen sesuatu yang perubahan gitu loh. Iya, jadi sebenarnya untuk menemukan tagline support kami warga lapas pengen lebih baik itu juga. Itu dari kami bertiga dari Lapas Pertamina atau Fokus itu juga itu ngutip dari seberapa besar ilmu yang kita kasih, support yang teman-teman kasih, terus itu seberapa besar niat mereka untuk belajar. Di situ kita coba mengumpulkan semuanya untuk jadikan tagline bahwa mereka itu pengen berubah, pengen lebih baik. Terus itu mereka butuh support, dan support itu nggak cukup dari Pertamina langsung atau nggak cukup dari Fokus sendiri, nggak cukup juga dari lapas sendiri. Memang perlu ada sumbangsi dari masyarakat untuk mereka berubah, karena
pada akhirnya mereka bakal kembali ke masyarakat lagi gitu. Nah, Iya betul itu. kita membuat jembatan gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam masyarakat lagi. Dan mendapatkan trust ya. Iya, Nilai trust, gitu. nilai trust. Nah, kami rasa ini pola yang menarik gitu. Karena kelihatan, kelihatan karyanya kelihatan. Iya. Perubahannya kelihatan gitu. Perubahannya kelihatan. Nih, perubahannya kelihatan gitu. Nah, ini juga nih menarik nih. Ini Ini apa nih? ini Coba, Bi. Kasih tahu. karya warga lapas, tapi ini punya poin untuk Apa ini nilai jualnya? anak-anak. Iya. Puzzling ini. Iya. Oh ini puzzle dari Kayu. plywood, Iya. plywood 3 mili. Tapi dijadikan permainan anak-anak. Oh, iya kan, bener. Bi, ini kamu jual di tempat, bukan jual sih sebenarnya, join sama terapis anak-anak autis. Iya, PAUD apa segala Iya, gitu ya. terutama autis deh. Betul. Teman-teman autis gini, karena bangsa pasarnya terapis autis itu pasti dia beli. Betul. Kalau terapis yang ngomong, Bu beli ini Bu buat anaknya, pasti dia beli. Betul. Bener. Cek deh, nanti saya ada linknya. Betul. Ya, Siap. nanti kita selesai ngobrol-ngobrol ini, Iya. kita kembangin ini. Kita kembangin ini. Enggak, saya nggak minta komisi, bukan marketing. Enggak, cuman daripada mendong, Iya. jadi di gudang, gitu ya kan? Nah, nggak semua napi itu mau berinteraksi langsung sama orang gitu. Nah, bahkan ada juga beberapa napi yang dia pengen ngedebus rasa bersalahnya dia, tapi dia kembali ke masyarakat dengan apa yang dia ciptakan. Contoh nih misalnya ada kasus tentang yang berhubungan dengan Asusila atau apa? ya, anak-anak gitu kan. Mungkin dia punya rasa bersalah gitu. Ya mungkin dia menciptakan karya yang seperti ini gitu untuk perkembangan anak-anak gitu. Karena mungkin itu rasa bersalahnya dia. Iya. Jadi untuk ngedukung itu ya dia ciptakan karya-karya yang kayak Iya, gitu. jadi dia kayak Gitu. rasa ini loh buat kamu, maaf, permintaan maafnya ya. Iya. Iya, permintaan ekspresi kan? Iya. Ekspresi hati mas. Iya. Saya speechless nih mas, nggak bisa ngomong apa-apa. Masanya nggak bisa ngomong apa-apa, bingung mau ngungkapin gitu. Kok ada teman-teman salut saya bisa Iya. bisa mikirin sampai mikirin yang seperti ini, luar biasa. Gitu. Harapannya gimana? Harapannya apa, pengen ini ekonominya mutar, terus ekonominya mutar kan otomatis kan mereka kan akan terus berkarya. Mereka Ya. akan mentok. Tapi yang perlu masyarakat tahu juga sebenarnya biar nanti tidak beranggapan bahwa program ini nanti ada beberapa pihak yang memanfaatkan tenaga napi untuk menciptakan ini, padahal bisa-bisa aja nih dia Bisa ya, dia boleh bikin aja. program-program gitu untuk Boleh. memanfaatkan tenaga napi, hasilnya juga nanti nggak bakal ke napi. Nah, dalam konteks ini mungkin Mas Joko punya porsi untuk menjelaskan bahwa kemana nanti larinya hasil dari penjualan karya ini gitu. Bakal ke kita kah, bakal ke mereka kah, dan untuk apa nanti coba tolong Mas Joko Iya. jelaskan. Itu gimana tuh mas? Iya. Jadi Strateginya nih, strateginya. Strateginya. Apa namanya, lapas itu kan pembinaan, kemudian ada dana negara di sana untuk memberikan pelayanan baik itu makan, tempat tinggal dan Bener. keterampilan. Nah, ketika jadi ada produk yang teman-teman WBB hasilkan dan itu terjual, kan ada uangnya. Uangnya itu nanti akan dikelola. Mana yang masuk ke pajak negara, balik lagi, mana yang untuk operasional, mana yang menjadi hak dari WBB itu sendiri. Nah, jadi Strateginya? fokus, ya. Artinya maksudnya ini uang tidak masuk ke Mas Abi ya. Mas Iya, Abi benar. pure dia membantu untuk mencarikan formula supaya muter dari produk yang dihasilkan dan digunakan ke masyarakat, tapi secara pengelolaan keuangan itu artinya seperti itu, masuk ke pajak untuk mengelola kegiatan mereka dan operasional. Gitu. Terus ada target-targetnya nggak? Aku bulan ini menghabiskan karyanya anak-anak sekian, terdistribusi ke sini sekian gini, agar mereka insya Allah lah ya, namanya harapan. Iya, harapan. Kita kan nggak tahu nih namanya harapan. Belum sih sebenarnya karena kan baru jalan 2 baru bulan. stepnya Kita ya. masih coba Mulai dari pengenalan. mulai dari Nanti share pengenalan. aja lah. Kalau misalnya memang butuh kayaknya kita butuh ini desa link mau ke sini, ya kita sama-sama lah.
Iya. Ini menarik. Ya cuma memang kendala dari teman di lapas juga sih sebenarnya, yang akhirnya kendala dari kita juga, karena di lapas itu juga nggak mudah untuk ada orang terampil bisa meregenerasi lagi gitu. Iya. Karena kembali lagi ketika kita kayak contoh kita di luar, ketika kita mau menciptakan orang baru ya, kendalanya kan ada yang memilih kerja, ada yang hobi yang lain, Iya, ada yang nggak pengen apa-apa. ini, pengen nongkrong. Kita Nah, maksimalin aja. di lapas itu meskipun dia cuma di area-area situ, tetap aja bingung mereka. Maksudnya kayak, ayo ikut aku bikin kerajinan. Ah enggak, penting aku di kamar tidur gitu. Oh iya, Nah, ada gitu bisa. atau nongkrong sama teman-teman yang lain. Nah, dengan adanya art gallery ini, dengan adanya penjualan dan langsung bisa dirasakan ke napi, aku coba berusaha untuk Itu- menciptakan rasa cemburu. Iya, sorry, maaf, saya potong. Itu dia jualan. Duitnya buat si napi itu kan? Iya. Oh iya. Nah. Buat dia belanja jajan ya kan? Iya. Dikira di penjara itu nggak pengen jajan. Nggak atau pengen jajan. Pengen lah. Iya, nah Pengen ngerokok gitu. juga. Nah, ini mereka ada sistem lagi di dalam, mau dikasih langsung atau ditabung. Oh gitu. Nah, banyak kasus yang kita dapat itu napi keluar tanpa pegangan uang sama sekali. Oh gitu. Nggak ada Untuk saham. bertahan hidup, Nggak ada mungkin saham. dia ngerampok, habis itu dia mungkin beranggapan kayak hari ini aja untuk aku Iya. bertahan, atau dia minta. Karena aku pernah dapat kasus itu Betul. orang minta-minta, tapi dia ngasih surat keluar dari lapas gitu. Iya. Tujuannya mau pulang. Ini kan kasihan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dia mulai dari sekarang keluar sudah ada pegangan duit, dia tahu harus kemana. Iya. Kalau misalnya punya keterampilan, dia nggak diterima di keluarga atau memang nggak punya keluarga, uang yang dari hasil ini bisa dibukakan untuk kamar, untuk kos Betul. atau tinggal. Betul. Mereka udah bisa punya keterampilan. Ah. Dan spesialnya lagi sebenarnya Kredawala ini menampung teman-teman yang kreatif tadi yang dapat binaan keluar, mereka boleh kerja di situ. Oh mereka boleh kerja balik ke situ. Boleh ya? mengabdi kerja di situ. Mengabdi kerja di Gitu. situ luar biasa. Ya, Luar gitu. biasa. Iya. Oke, Mas Abi, Mas Joko, aku makasih banyak sudah mau luangin waktunya di sini. Kita sudah ngobrol-ngobrol gitu. Lama banget ngobrol aku sama Abi nih, Mas. Ya, nggak nyangka bisa Abi bisa sampai ke Mas Joko. Oke. Semoga tetap sukses terus ini programnya. Semoga karyanya ini menjadi karya sepanjang masa. Amin. Ya. Oke teman-teman, Makaja Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.